Hello Agripreneurs, kalau kamu jalanin usaha yang berkaitan dengan hobi, biasanya nggak ada matinya. Hobi itu nggak kenal pandemi, begitu kata Ahmad Isnaini, mantan blogger yang kini menjadi vlogger, meraup keuntungan dari menggeliatnya hobi bonsai, terlebih di tengah pandemi seperti saat ini. Seperti biasanya, buat kamu yang belum subscribe dulu ya channel ini dan klik loncengnya, biar kamu dapat notifikasi update video terbaru yang menarik seputar dunia agribisnis. Bonsai maupun hobi lainnya saat ini makin digemari, apalagi saat pandemi sekarang ini. Tanam menanam menjadi aktivitas favorit di saat semua orang membatasi untuk keluar rumah. Satu hal yang menarik menurut saya di tengah ini ada pandemi dari awal tahun kemarin ini, bahwa dunia hobi khususnya saya bilang ada peningkatan secara, saya perhatikan, saya bilang signifikan perkembangannya khususnya untuk hobi, karena orang cenderung di rumah terus, mereka nyari kegiatan, aktivitas yang bisa dikerjakan di rumah. Akhirnya mereka lari ke hobi, burung, tanaman, termasuk bonsai. Nah, itu juga saya lihat dari perkembangan di channel saya, subscriber baru, penggemar baru, pecinta bonsai baru itu kelihatan sekali. Dan itu saya bilang pasar bahwa ketika tadi saya cerita bahwa kita mau bikin channel misalnya, atau mau jualan, mau bisnis, itu menurut saya bisa jadi peluang baru di masa pandemi seperti ini. Terus terang saya masih jualan obat bonsai. Pandemi ini nggak pengaruh sama sekali. Orang tetap beli obatnya, orang tetap beli alat. Jadi kebutuhan hobi, alat, keperluan hobi itu saya bilang nggak kena krisis. Jadi tetap ramai, mau nggak mau orang senang burung, tetap beli pakan burung, tetap beli obat burung. Bonsai juga seperti itu, pupuk tetap dibeli, alat tetap dibeli, obat tetap dibeli. Jadi menurut saya kalau teman-teman mungkin pandemi ini mungkin ada masalah untuk ada keinginan untuk menambah pendapatan atau mencari alternatif pendapatan, saya bilang lihat di celah hobi. Itu menurut saya yang saya rasakan kemarin seperti itu, dan sampai hari ini pandemi juga masih ada. Saya lihat untuk hobi tetap jalan terus. Pohon-pohon mahal juga tetap laku, Mas. Ya, saya lihat jual beli bonsai juga di grup jual beli bonsai di Facebook yang harga puluhan ribu sampai ratusan ribu, ratusan juta juga masih jalan terus. Malah nggak, saya bilang itu tadi, kayaknya nggak kena pandemi kalau urusan hobi. Untuk hobi yang lain saya kurang tahu, tapi saya yakin masih sama ya, karena hobi itu saya bilang duitnya di luar dompet saya. Jadi memang itu duit hilang, jadi orang akan, itu saya obat, pupuk kandang, pasir itu tetap beli. Jadi itu keperluan, mungkin burung, pakan dan sebagainya tetap akan dibeli. Jadi saya bilang hobi nggak kena pandemi ya. Ahmad Isnaini yang awalnya hanya bertujuan mendokumentasikan hobinya, kini menjadi konten kreator bertemakan bonsai. Perjalanan menjadi hobiis bonsai dan konten kreator ini bermula dari blogger profesional dengan pendapatan puluhan ribu dolar per bulan, yang kemudian menjadi pengembang aplikasi berbasis ponsel. Ngeblog, jadi blogger yang saya bilang waktu itu ada istilahnya blogger profesional. Jadi memang ngeblog itu untuk nyari pendapatan, nyari earning dari blog. Jadi kalau untuk blog dulu terus terang untuk blog memang relatif banyak, termasuk apa yang saya punya hari ini. Saya bilang itu dulu memang dari hasil blogger. Saya punya rumah, beli rumah, kendaraan, kemudian ada beberapa lagi yang lain itu memang saya dapat dari hasil blog dari Google AdSense waktu itu. Jadi sampai 2011 itu lumayan. Waktu itu mungkin kalau yang tertinggi saya waktu itu pernah ya di atas 10.000 dolar saya pernah dapat untuk per bulannya.
Untuk tertingginya pernah segitu, tapi average untuk rata-rata per bulan ya sekitar mungkin waktu itu 6.000 8.000 rata-rata. Itu di akhir. Kalau cerita di awal lagi ya sama seperti kita mulai di awal dapat 0, sekian dolar, kemudian naik $1, ya itu proses. Jadi dari 2015 main blog, main AdSense, saya bilang kita ngomongin main AdSense aja sampai 2011 itu ya itu proses, saya bilang proses panjang, walaupun mungkin kalau dibandingkan pekerjaan lain termasuk cepat ya, 2015 sampai 2011 berarti sekitar 6 tahun dapat segitu ya termasuk cepat untuk pekerjaan lain. Tapi kita yang menjalani ya memang kita lihat proses. Mungkin kadang waktu kita masih zaman-zaman 2011 itu yang sukses dengan ngeblog misalnya, orang ya enak banget tinggal cuman di rumah aja dapat duit banyak. Tapi kan banyak yang nggak tahu kalau kita misalnya begadang sampai pagi, kadang yang lebih banyak begadang daripada tidurnya, jadi siang malam online terus. Ya mungkin karena di rumah aja kelihatan enak, tapi sebenarnya ya kerja juga. Yang penting di awal itu kita senang. Saya bilang saya senang internet dari awal. Saya senang internet dari awal. Jadi apapun akhirnya yang terjadi, misalnya seperti yang Bennett Masal 2011, ya saya harus nyari alternatif lain. Dan itu tetap di internet karena saya terlanjur udah nganggur. Jadi mau nggak mau harus cari alternatif. Waktu itu kebetulan temen ngajarin bikin aplikasi Android bareng-bareng waktu itu. Tapi ketika bareng-bareng pun rame-rame kita belajar, ya hanya saya aja yang waktu itu yang mungkin saya bilang saya nekat itu karena saya nggak tahu mau ngapain lagi. Saya mau jualan misalnya, kayaknya saya nggak begitu cocok, walaupun itu jualan online di internet juga. Waktu itu saya belum tertarik sama sekali. Jadi mau nggak mau akhirnya saya coba belajar bikin aplikasi itu. Jadi saya pikir yang penting niat kemudian tekad. Yaitu saya bayangkan, saya 3 bulan pertama saya baru belajar itu masih pertemuan dengan teman-teman, saya udah bawa aplikasi 3 waktu itu yang simple yang saya bikin di rumah. Dan itu akhirnya saya coba upload ke Play Store, diterima juga. Udah akhirnya saya nekat langsung bikin tiap hari beberapa aplikasi, bahkan saya bikin sampai jadi 60 itu. Setelah 60 itu pun ya itu nggak pernah diupdate lagi. Dan nah ke belakangnya mungkin sekitar 2016 itu 2018 itu saya turunin aplikasinya, saya turunin. Sebenarnya saya bilang tadi mungkin karena umur. Jadi untuk belajar lagi itu agak sulit untuk belajar program lagi, programming yang kesininya saya harus belajar Android Studio misalnya. Akhirnya saya pikir saya harus bikin sesuatu yang lain, dan kebetulan waktu itu saya udah mulai senang bonsai. Saya pikir saya mau nyoba di YouTube, dan karena melihat perkembangan kemajuan teknologi dan sosial media, kalau kita lihat dan mau melihat bahwa kesininya orang makin pengen dimanja ya. Di awal booming internet itu website itu memenuhi dunia maya, internet, surat kabar semuanya lari ke online, lari ke internet, sampai yang cetak aja hilang waktu itu. Jadi sempat hilang. Saya tahu New York Times itu gulung tikar yang offline-nya, yang nyetaknya. Tapi mereka tetap eksis di internet. Mereka udah nggak nyetak lagi offline-nya, udah nggak ada bikin cetak surat kabarnya. Tapi mereka sampai sekarang pun masih eksis di internet. Banyak surat kabar itu sekarang akhirnya tinggal ada di internet, cetaknya udah nggak ada lagi. Dan kita lihat kesininya juga surat kabar, mungkin teman-teman sering lihat surat kabar lokal aja misalnya, itu sekarang udah main video ya, udah main video. Nah itu saya lihat di awal-awal 2016 saya mulai main bonsai itu, saya harus bikin video. Orang mau baca udah mulai malas ya. Jadi mereka mau melihat, mendengar langsung. Jadi mereka perlu
apa namanya, saya lihat di situ bahwa ke depan ini video bisa apa namanya, bisa sangat-sangat dipakai, diperlukan. Saat ini, pengguna internet lebih memilih mencari informasi berbasis video. Kreasi video dapat diunggah ke sejumlah platform media sosial yang tentu aja juga bisa menghasilkan pendapatan. Aslinya dari pendapatan iklan dari YouTube itu kecil. Jadi mau nggak mau tetap harus nyari sumber pendapatan yang lain. Makanya kita tahu kalau YouTuber itu bisa dapat duit dari endorse produk, dari sponsor, itu baru dapat duit lumayan. Untuk saya waktu itu saya nyoba jual alat bonsai dan itu alhamdulillah hasilnya lumayan, jauh lebih baik, jauh lebih banyak daripada hasil dari Google AdSense-nya YouTube. Boleh tanya YouTuber manapun, dia pasti bilang hasil dari AdSense itu kecil. Makanya selalu YouTuber itu ketika subscribernya udah banyak, view-nya udah banyak, dia pasti nyari alternatif lain untuk pendapatan, nyari sponsor, endorse produk lain, seperti itu. Jadi saya jualan alat, jual obat-obat bonsai, alhamdulillah. Sempat jual t-shirt juga, bahkan yang pakai nama channel juga laku. Kalau teman-teman nanti bikin channel, saya ada yang unik, ada yang saya bikin kaos minta saya tanda tangan juga, ada yang sampai seperti itu. Jadi kita itu bikin YouTube, bikin channel, kita jadi kreator itu nanti tetap punya fans yang fanatik, fans yang akan selalu mengikuti video-video kita. Jadi jual apapun saya bilang pasti laku, yang penting ya subscribernya banyak, orang yang mengikuti banyak. Kesininya juga saya mulai masuk ke Facebook juga, selain di YouTube, karena Facebook juga buka program yang relatif sama seperti Google AdSense. Jadi sekarang saya untuk pendapatan, ngomongin pendapatan dari iklan bisa dapat double dari YouTube, dari Facebook juga. Gimana ya Gripreneurs? Apapun hobinya, kamu bisa memaksimalkan potensi yang ada dengan mengembangkan usaha turunannya. Kalau info ini bermanfaat, silahkan like dan share videonya. Jumpa kembali di video selanjutnya.